Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 13 April tahun 2025, kita merayakan Hari Raya Passover. Dan saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul cerdik dan tulus, karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan membahasnya mulai dari Matius 10 ayat 16 nanti. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik bagi kami. Kami mau mengenangkan kembali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, menilik kembali, merenungkan kembali, dan mengaplikasikannya yang membuat kami merdeka di dalam pengajaran-Mu itu. Kebenaran. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca Matius 10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, seperti domba ya. Kemudian dia katakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kepada domba ini diajarkan untuk cerdik seperti ular, namun dia harus tulus seperti merpati. Kita akan bahas maksudnya nanti. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Seringkali sulit untuk memahami mengapa orang menyerah pada godaan tertentu. Dari sudut pandang kita, masalah mereka seharusnya mudah ditangani. Apalagi saat kita membaca kitab Kejadian dan melihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ya, kita melihat itu setelah itu terjadi dan kita melihat gambaran besarnya. Tapi jika kita berada detik itu pada posisi itu, besar kemungkinan kita juga akan tergoda dengan kata-kata yang dilemparkan. Efek kejiwaan. Nah, kita bahkan mungkin bertanya-tanya bagaimana Adam dan Hawa bisa begitu bodoh hingga membuang semua yang telah Tuhan berikan kepada mereka di awal keberadaan mereka. Kita tidak akan jatuh semudah itu, bukan? Paling tidak demikian pikiran kita. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah mengatakan hal ini karena kita tidak berada pada posisi mereka. Jika sebaliknya kita bertanya, berapa sering kita tergoda untuk membuat pilihan yang salah seperti yang dilakukan Hawa karena keinginan daging. Keinginan daging itu jauh lebih kuat berbicara kepada kita pada saat itu. Kita begitu tergoda sehingga kita lupa apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita masing-masing tahu jawabannya, bukan? Termasuk saya, kita tahu lah itu. Godaan itu begitu kuatnya. Keinginan daging itu juga begitu kencangnya sehingga kita harus setiap hari harus mengingatkan keberadaan kita yang mudah jatuh ini. Sehingga kita dikuatkan dan bangun dan tidak tergoda untuk jatuh. Sebagian dari masalahnya adalah bahwa setan memakai penyamaran saat ia menyelinap masuk ke dalam hidup kita. Dia tidak datang sebagai orang jahat. Seperti yang dikatakan Mephistopheles dalam drama Faust. Orang tidak tahu iblis ada di sana bahkan saat ia mencengkeram leher mereka. Nggak tahu. Ibarat kodok yang direbus mulai air dingin. Pelan-pelan dia menikmati air dingin. Pelan-pelan panas, pelan-pelan panas. Pada saat air mendidih, dia nggak sempat keluar. Mati. Ini salah satu strategi iblis yang terus dilontarkan kepada kita secara perlahan. Sudah barang tentu iblis juga tidak akan mengatakan kepada kita, jangan berdoa. Apalagi kalau dia menampilkan dirinya yang sebenarnya. Kita akan berdoa. Tapi kalau dia membuat kita sibuk. Sibuk. Saya ulang. Kalau dia membuat kita sibuk, kita akan melepaskan doa kita.
Ini kebenaran yang terjadi setiap hari. Alkitab memberitahu kita bahwa ular paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Tidak ada desisan. Nggak ada desisan seperti itu, nggak ada. Tidak ada hissing atau derak yang mengancam, yang memperingatkan kita akan kedatangan mara bahaya. Nggak ada. Ia tidak bertanya, maaf, Bapak, Ibu, saudara sekalian, bolehkah aku minta waktu hanya 20 menit saja untuk menghancurkan hidupmu? Kan tidak seperti itu. Kalau seperti itu kita waspada. Pencuri datang kapan kita juga nggak tahu. Nggak ada bunyi lonceng yang mengatakan awas, pencuri datang. Nggak ada. Musuh publik nomor satu itu menggunakan taktik yang sama saat ini seperti yang pernah digunakannya dulu. Taktik yang sama di mana ia jatuh sewaktu berada di surga, iblis juga menggunakan taktik yang sama untuk menjebak Hawa. Ia menarik keinginan kita yang berdosa. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Setan bahkan menyamar sebagai malaikat terang, penampilannya menarik, dan pengikutnya muncul sebagai pelayan kebenaran. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Untuk melawan godaan dan mendeteksi tipu daya setan, kita harus hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus. Maka kita tidak akan mudah tertipu oleh penyamaran setan. Pada awalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tergoda untuk mengikuti kehendak iblis. Tapi pada akhirnya kita dirantai, diperbudak untuk hidup menurut keinginannya. Sekali lagi, dia tidak akan mengatakan atau mengumandangkan pengumuman jangan berdoa. Sama sekali enggak. Dia membuat kita sibuk. Membuat berkat kita menjadi begitu banyak. Ini yang saya maksudkan berkali-kali sebagai berkat semu. Karena kita lupa untuk berdoa. Saat itulah dia masuk dengan segala macam godaannya. Di sana letak kesombongan muncul secara perlahan. Lagi dan lagi saya lihat dalam konseling. Tidak berdoa aja. Aku sudah diberkati. Ngapain berdoa? Kesalahan-kesalahan yang seperti ini dimasukkan ke dalam pikiran. Dan inilah musuh terutama itu, yaitu kesombongan ini tadi. Kitab Amsal mengatakan itu adalah awal daripada kejatuhan itu sendiri. Pada waktu jatuh, orang lupa. Nah, sebagai konselor, saya juga nggak bisa ngingatin ini pada saat itu terjadi. Orang kan bertindak marah. Itu kan sudah lewat. Itu kan sudah terjadi. Saya ulang kembali, kesalahan yang terbesar itu bukanlah kesalahan pada saat kita membuat kesalahan itu sendiri, tapi pada saat kita gagal membuat perubahan. Sehingga karena kita gagal membuat perubahan, kita mengulangi apa yang telah pernah kita lakukan. Orang menolak untuk disentuh akan kesalahan tersebut. Karena dia tidak ingin bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. So he's doomed to make the same mistake, to repeat the same mistake again and again. Nah, hidup menurut kehendak Tuhan yang telah memerdekakan kita dalam Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Sehingga kita harus bergantung kepada si pembebas itu sendiri, kepada si penyelamat itu sendiri. Belajar daripadanya sehingga kita tidak jatuh ke dalam kehendak daging itu. Mudah sekali jatuh. Pikiran kita tergoda untuk ya nggak apa-apa lah. Masih boleh lah, Tuhan mengerti lah. Perkataan ini terus-menerus terjadi. Tuhan mengertilah. Masa ya karena begitu aja Tuhan menghukum saya? Tuhan tidak akan menghukum kamu, tapi kamu yang menghukum diri kamu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Kamu menghukum diri kamu sendiri. Batas kecepatan 40 miles per hour. Dalam kota, ada daerah kota tertentu. Di daerah Ranco bahkan sampai 50. Kita jalan lebih daripada batas yang ditentukan. Siapa yang menentukan ini? Ya kita.
Waktu kita dapatkan tiket, kita marah karena duit keluar. Padahal kita menginginkan untuk membayar tiket. Bukan Tuhan. Tuhan kok nggak lindungin aku sih? Siapa bilang? Aku beri batasan kok ada boundariesnya. Kecepatannya 40. Nah kita marah. Apakah kemarahan kita ini can be justified? Coba kita teliti ini sehingga kita dapat membuat perubahan ini. Nah kesalahan-kesalahan kita lihat, and yet kita menyalahkan Tuhan. Tipis kelihatannya. Kok Tuhan nggak lindungi saya sih? Kok Tuhan nggak ngertiin saya sih? Ini lagi dan lagi saya dengar. Tapi coba kita menelaah. Saya mempergunakan perkataan menelaah ke dalam. Sehingga kita dapat melihat dan membuat perubahan di dalam hal ini. Matius 10 ayat 16 adalah ayat penting dalam instruksi Yesus kepada ke-12 muridnya sebelum mengutus mereka dalam perjalanan misi pertama mereka. Untuk dapat memahami arti dari ayat ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konteksnya dalam simbolisme yang Yesus gunakan. Saya terus-menerus menggunakan perkataan konteks sehingga kita nggak keluar dari itu. Ya, konteks Matius pasal yang ke-10. Nah, dalam Matius bab yang ke-10 ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya dan memberi mereka instruksi khusus untuk misi mereka. Ke dalam instruksi ini termasuk apa? Ingat, pertama, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Itu berbahaya. Nah, di dalam instruksi tersebut, tahu sebagai domba di tengah serigala, dia mengatakan, namun aku memberikan kalian semua otoritas. Dia tidak hanya mengutus sebagai domba tanpa otoritas. Oh, enggak. Pelajaran itu dengan baik-baik. Dia memberikan kita otoritas. Otoritasnya seperti apa? Dalam Matius 10 ayat yang pertama dikatakan, Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini digenapinya juga di dalam kuasa bilur-bilurnya kesembuhan itu terjadi. Pengampunan dosa itu terjadi. Bukan hanya sembuh daripada dosa, tapi sembuh juga dari segala macam penyakit. Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu. Kali ini saat ini kita memperingati tentang kesengsaraannya ini. Jangan sampai kita lupa bahwa dia sengsara demi kita sehingga kita terus dapat mengucapkan syukur kepada dia. Supaya kita we don't take it for granted terhadap apa yang telah dikerjakannya di kayu salib. Apalagi yang diberikan kepada mereka? Instruksi apalagi yang diberikan kepada mereka? Ya, kamu punya otoritas. Apalagi? Target audience mereka. Nah, di dalam target audience mereka itu, ingat, mereka ini sebagai domba di tengah serigala. Yesus mengarahkan mereka untuk pergi secara khusus kepada domba-domba Israel yang hilang. Dan bukan kepada orang-orang bukan Yahudi, non-Jews. Tidak. Atau orang Samaria. Tertulis dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Instruksi yang ketiga itu adalah berita yang harus mereka sampaikan. Itu apa? Berita yang harus mereka sampaikan adalah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat ke-7. Karena mereka sibuk hidup di dalam dosa. Ingatkan. Kemudian instruksi berikutnya tugas mereka. Mereka harus menyembuhkan orang sakit. Itu bagian daripada otoritas yang diberikan. Selain dari usir setan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan dengan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Matius 10 ayat ke-8. Jangan sampai buka praktek satu kali usir setan kenakan tarif. Dosa kamu. Jaminan yang diberikan Yesus kepada mereka saat mereka diutus apa jadinya? Mereka diperintahkan untuk tidak membawa apapun dalam perjalanan mereka. Mereka tidak diperkenankan membawa emas, perak, atau tembaga. Mereka juga tidak diperkenankan untuk membawa bekal dalam perjalanan. Dan juga tidak diperkenankan untuk membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini diatur oleh Tuhan.
Lihat itu di dalam Matius 10 ayat 9 sampai 10. Jangan bawa apa-apa, jangan bawa duit, jangan bawa emas, tembaga, perak, jangan, jangan, jangan. Kamu wajib menerima upahmu dari orang yang kau layani. Itu perkataan Alkitab. Masa ya untuk sepiring nasi aja mereka yang sudah dilayani nggak bisa berikan? Instruksi khusus yang diberikan kepada mereka, mereka harus mencari orang yang layak, layak, layak di setiap kota atau desa dan tinggal bersama mereka sampai mereka berangkat ke tempat lain. Apabila mereka masuk ke rumah orang tersebut, Yesus menginstruksikan mereka, Shalom, beri salam kepada mereka, yaitu kepada tuan rumah, kepada orang tinggal dalam rumah tersebut. Nah, kemudian lihat uji coba di sana, layak atau tidak. Jika mereka layak menerima shalommu, salam damai sejahteramu, salam itu akan turun ke atas mereka yang kepadanya engkau memberikan salam di dalam rumah tersebut. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini sistem sudah ada sejak Abraham. Barang siapa engkau berkati, diberkati. Barang siapa engkau kutuki, kutuki. Ini kembali prinsip ini. Jadi petunjuk selanjutnya, jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, kembali kepadamu. Petunjuk selanjutnya yang harus mereka perhatikan adalah apabila seseorang tidak menerima mereka dan tidak mendengar perkataan mereka, mereka harus keluar dan harus meninggalkan rumah atau kota itu dan mereka harus mengebaskan debu dari kaki mereka dan sebagai tanda atas penolakan yang mereka terima. Kebaskan debunya, ketok sepatunya, ketok sendalnya. Tinggalkan debu itu di sana, nggak layak, bahkan debunya pun boleh diambil. Itu tertulis dalam Matius 10 ayat 11 sampai 15 sebagai peringatan, hei engkau telah menolak utusan Tuhan. Sebuah firman yang keras. Tapi balansnya adalah saya juga melihat para hamba Tuhan yang mempergunakan ayat-ayat ini secara salah untuk memeras orang. Mereka bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Saya berbicara juga kepada para pendeta yang mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Lihat benar-benar akan firman ini sehingga jangan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Memeras orang. Ini sebuah kejahatan. Mari kita baca Matius 10 ayat yang ke-16 sekali lagi. Lihat, perhatikan artinya. Aku mengutus kamu seperti domba, makhluk yang lemah, ke tengah-tengah serigala, makhluk yang buas. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini Yesus lakukan. Ya cerdik banget. Dia tahu bagaimana cara menyingkirkan diri dia dari mara bahaya. Kitab Amsal mengatakan orang bijaksana melihat malapetaka, menyingkir. Orang bodoh berjalan terus lalu kena celaka. Ini bijaksana. Ya, ayat ini berfungsi sebagai peringatan penting dan arahan tentang bagaimana para murid harus menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Untuk dapat menafsirkan ayat ini dengan baik, untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, kita harus membedah ayat ini menjadi beberapa komponen. Setiap kali ini. Bedah itu menjadi komponen-komponen supaya kita dapat mengerti. Dalam ilmu konseling juga kita bedah kok perkataan-perkataan itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kamu lemah, tapi cerdik dong. Jangan begini, ya aku memang lemah, aku memang bukan. Cerdik. Ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang kerentanan sebagai domba dan potensi bahaya yang akan dihadapi para murid. Karena para murid termasuk kita sekalian digambarkan sebagai domba yang berada di mana? Di tengah-tengah serigala yang buas, yang siap menerkam domba sebagai makhluk yang lemah. Tahu akan kelemahan kita, cerdik sedikit. Bijaksanalah. Domba, gambarannya seperti ini. Kita bicara dulu, kita bedah. Dia bicara dengan domba, oke, kita lihat domba. Elemen domba ini. Melambangkan kepolosan.
melambangkan ketidakberdayaan dan berada di bawah pemeliharaan seorang gembala, Yesus. Mereka tidak secara alami diperlengkapi untuk melawan predator. Hidup domba bergantung pada pemeliharaan dan perlindungan gembala. Bagi para gembala, saya nasihatkan untuk memahami ayat ini juga dengan baik, sehingga kita terus bisa berdoa untuk domba-domba yang dipercayakan di bawah naungan kita. Mereka bukan domba kita, tapi domba Tuhan Yesus yang dipercayakan di bawah naungan kita. Karena itu kita harus berdoa bagi mereka, mengingatkan mereka. Mereka menerima atau tidak menerima peringatan itu, masalah itu terletak pada mereka, bukan lagi pada kita. Nggak perlu sakit hati. Serigala mewakili mereka yang akan menentang para murid dan pesan berita yang mereka sampaikan. Mereka bermusuhan, berbahaya, dan berusaha menyakiti mereka yang diutus. Sekarang gaslighting, fitnahan, gosip, ini termasuk senjata mereka jika mereka menerima sebuah firman yang cukup keras dan mereka nggak suka. Dulu mungkin mereka melempar batu, memusuhi dan sebagainya. Sekarang mungkin di belakang punggung mereka akan mulai gaslighting, tebar fitnah dan sebagainya. Karena itulah Acts 17 ayat 11 ini berguna banget agar kita terus mawas diri dan menyelidiki segala sesuatu jika yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jika sesuai dan itu berbicara dan mengena kepada kita, langkah yang harus kita ambil sesuai dengan dikatakan kitab Injil Yohanes adalah Yohanes Pembaptis yang mengatakan ini. Bertobat dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan tersinggung, tapi justru hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jadi termasuk kepada kelompok yang jahat kaum serigala ini adalah mencakup otoritas agama kaum Farisi, Saduki, dan para ahli Taurat. Dan kelompok lain yang terancam oleh ajaran mereka. Atau bahkan penentang umum terhadap Injil. Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk penerimaan yang bermusuhan. Bukan berarti semuanya oke aja loh. Ada orang yang bermusuhan dengan kamu. Pada saat kamu membuka mulutmu, pada saat itu mereka siap menerkam kamu. Karena itu diberi petunjuk yang khusus, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah instruksi inti. Karena kamu sebagai domba, siap dimusuhi, siap diterkam. Karena itu cerdik ya, seperti ular supaya jangan diterkam. Tapi tulus. Ya, yang merupakan strategi yang tampaknya paradoks untuk bertahan hidup dan pelayanan efektif di lingkungan yang berbahaya. Cerdik seperti ular atau bijaksana. Ular sering dianggap licik, halus, dan memiliki naluri bertahan hidup. Ini tidak menyiratkan tipu daya, tapi lebih kepada keberhati-hatian, ketajaman melihat, ketajaman mendengar, ketajaman menganalisa, dan pemikiran strategis. Critical thinking, salah satu di antara C itu. Di mana critical thinking itu berpikir kritis, kita selalu menganalisa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita baca. Ini keberhati-hatian itu. Dan diam di dalam konteks untuk mencari solusinya secara kreatif. Para pengikut Yesus juga harus menyadari bahwa di sekitar mereka banyak iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Serigala yang berbulu domba. Harus disadari katanya. Mereka harus menyadari bahaya di sekitar mereka jadinya. Mereka harus bersikap tanggap dan bertindak cerdas untuk melindungi diri mereka sendiri dan misi mereka tanpa mengorbankan integritas mereka. Tulus. Jangan melibatkan integritas merendahkannya. Artinya apa? Ini dapat mencakup pertama, agar integritas ini terjaga rapi, tulus, harus menghindari konflik yang tidak perlu. Kita menyampaikan sekali maksimal 2 kali, selesai. Kalau orangnya ingin berargumentasi, nggak perlu. Hindari konflik seperti ini. Yang penting kita sudah menyampaikannya,
konsekuensinya pada mereka. Saya belajar banyak dalam perjalanan ini. Yang kedua, menyadari potensi jebakan dan pertentangan. Saya melihat akan hal ini, akan jebakan-jebakan yang disampaikan. Ngerti saya juga. Dengan berjalannya waktu, hikmat itu bertambah. Yang ketiga itu adalah menggunakan hikmat dalam perkataan dan tindakan mereka. Perhatikan jenis perkataan mereka. Perhatikan jenis perilaku mereka dan bawaan bahasa tubuh mereka. Kita akan menangkap ini semuanya. Melindungi diri mereka sendiri tanpa menggunakan taktik jahat. Jangan berpikir jahat. Kita harus tulus. Integritas kita harus terawat rapi. Keempat poin yang barusan saya sebutkan ini adalah bagian daripada kecerdasan emosional yang dimiliki oleh orang-orang yang bijaksana. Tanpa kebijaksanaan, tanpa kecerdasan emosional, kita akan dikalahkan. EQ, sesuatu yang penting agar kita dapat memenangkan segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini dengan menjaga integritas secara murni. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, sekarang tulus seperti merpati. Tadi cerdik seperti ular. Nah, tulus seperti merpati artinya tidak berbahaya. Merpati kan tidak berbahaya. Murni, jujur, tulus dan lembut. Selain itu, merpati itu setia. Cuma punya satu pasangan seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Ini konsepnya. Merpati seringkali menjadi simbol kemurnian, kelembutan, dan tidak berbahaya. Jujur. Ini menekankan perlunya para pengikut untuk menjaga integritas, ketulusan, dan karakter mereka yang tidak bercacat. Di dalam pelayanan itu sendiri, karena kita berhadapan dengan serigala, kita harus cerdik seperti ular agar tidak dimanipulasi. Manipulasi ini banyak sekali ditemukan di dalam pelayanan. Yang dilakukan berbeda dengan apa yang dijanjikan ataupun yang dikatakan. Mereka tidak boleh menjadi seperti serigala dalam penampilan atau perilaku mereka. Kamu serigala, aku lawan secara perilaku serigala. Ya kita bukan domba. Integritasnya terganggu. Api tidak bisa memadamkan api. Tindakan dan motif mereka harus murni dan didorong oleh kasih dan kebenaran. Artinya apa? Kasih dan kebenaran ini menyiratkan menghindari segala bentuk kedengkian, tipu daya, dan perilaku yang merugikan orang lain. Menjaga hati yang murni dan hati nurani yang bersih. Bersikap tulus dan ikhlas dalam interaksi mereka. Banyak orang menjadi sasaran dari serigala karena terlalu polos. Padahal kan cerdik dikit. Tahu kapan berbicara, tahu kapan menahan. Mengerti bahwa orang sedang memanipulasi Anda dengan perkataan yang begitu manisnya seperti ular. Tapi tidak perlu konfrontasi, cukup tahu dan mengambil tindakan untuk melindungi diri ini dan jemaat. Tidak memberikan lawan mereka alasan yang sah untuk menuduh berdasarkan karakter mereka. Karena kalau kita melakukan yang sama, bedanya kita dengan mereka itu apa? Kita tidak berhak lagi untuk mengatakan sesuatu apapun. Karena kita pada prinsipnya melakukan hal yang sama. Kita domba, bukan serigala. Makna dari Matius 10 ayat yang ke-16 adalah terletak pada kesimpangan yang Yesus minta. Ada kesimpangan, ada balance-nya. Ia tidak ingin para pengikutnya menjadi naif dan mudah menjadi korban. Domba yang bertindak bodoh. Naif. Dari waktu ke waktu juga saya melihat orang-orang seperti ini yang niat nggak bisa diberi petunjuk. Mereka menawarkan diri mereka untuk dimakan. Mereka menawarkan diri mereka untuk dimangsa. Ini efek psikologi juga, orang begitu lewat tahu mencium bau seperti ini. Dan ia juga tidak ingin mereka, Yesus juga tidak ingin mereka menampilkan sikap sinis, penuh kecurigaan, manipulatif, atau agresif dalam menghadapi pertentangan.
Jangan kita bertindak seperti serigala itu. Atau kita mengenakan bulu domba, tapi serigala hatinya. Nggak boleh. Karena kita adalah domba tulen. Hatinya nggak ada yang jahat, murni. Sebaliknya, para murid ini perlu mewujudkan kombinasi antara kecerdikan dan kepolosan. Ya, karena itu cerdik dan tulus topik khotbah ini. Kebijaksanaan strategis itu seperti apa? Kemampuan untuk menavigasi situasi berbahaya secara efektif dan melindungi penyebaran Injil. Di sini terletak peran serta kebijaksanaan. Membaca situasi itu harus pintar banget. Kecerdasan emosional. Nggak perlu berargumentasi dengan orang. Kemurnian moral kita untuk melindungi dan mempertahankan kesaksian. Saat itu kesaksian mereka, hari ini kesaksian kita. Dan mencerminkan karakter Kristus. Jika moral kita tercemar, kita tidak punya hak. Dan bagaimana cara kita mempertahankan ini? Mudah sekali untuk diserang. Ayat ini memberikan bimbingan abadi bagi orang percaya yang menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Bersikaplah bijak dalam cara kita berinteraksi. Saya ulang, bersikaplah bijak dalam cara kita berinteraksi dengan dunia, artinya dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi jangan pernah sekalipun mengorbankan integritas kita atau pesan kasih dan kebenaran yang kita bawa. Alkitab secara tegas juga mengatakan, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, selebihnya berasal dari yang jahat. Artinya apa? Jangan karena sungkan, ya harusnya mengatakan tidak, kita mengatakan ya. Ini kan berasal dari yang jahat. Ini adalah panggilan untuk menjadi cerdas secara praktis dan bermoral dalam menghadapi kehidupan dengan penuh variasi kesulitan-kesulitannya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, hindari konflik, hindari argumentasi, hindari terjebak di dalam usaha mereka untuk melibatkan kita di dalam argumentasi. Mereka mau kita berargumentasi. Kita menolak untuk berargumentasi. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena kebenaran tidak perlu diargumentasikan. Karena kebenaran itu absolut, mutlak. Dan kebenaran itu tidak berubah sampai kapanpun. Karena itu percuma berargumentasi dengan kebenaran. Sampaikan kebenaran, sisanya terserah kepada mereka. Mereka mau menerjemahkan seperti apa kebenaran itu pada mereka, bukan pada kita. Apa artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Artinya apa? Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus berkata kepada mereka, lihat, perhatikan baik-baik ya, itu katanya. Aku mengutus kamu pribadi demi pribadi seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus tidak mengatakan aku mengutus kamu seperti macan. Aku mengutus kamu seperti harimau. Mengutus kamu seperti singa. Enggak. Tapi aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala yang buas ini. Sebab itu, karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Jangan sampai dimakan. Ya, Yesus menggunakan perumpamaan, artinya gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang tidak sama. Ular dan merpati. Cerdik dan tulus. Ya, kenapa? Hal ini dilakukan untuk mengajarkan murid-muridnya tentang bagaimana cara mereka berperilaku dalam pelayanan mereka. Dan bagi kita sekalian, di kantor, di rumah, di mana saja. Tepat sebelum ia memberitahu mereka untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ia memperingatkan mereka bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku utus kamu seperti domba ya, bukan seperti singa ya. Domba itu lemah. Dia bisa diterkam oleh serigala. Supaya kamu nggak diterkam, kamu harus cerdik ya, seperti ular, bukan licik, bukan culas, tapi cerdik, tahu, bijaksana,
Supaya kamu tidak berargumentasi, tapi tulus. Jangan korbankan integritasmu, moral. Dunia, baik dulu maupun sekarang, memusuhi orang percaya. Dunia artinya orang-orang yang tidak percaya ini. Memusuhi orang percaya. Karena gelap dan terang tidak pernah dapat bersatu. Bukan hanya karena kebetulan mereka benci, bukan. Tetapi memang mereka sengaja memusuhi orang-orang percaya sampai hari ini. Serigala memang sengaja menyakiti domba. Dalam lingkungan seperti itu, pertanyaannya menjadi bagaimana kita dapat memajukan kerajaan Allah secara efektif tanpa menjadi predator bagi diri kita sendiri. Kita harus diam selalu dengan sang gembala kita. Dengarkan petunjuk gembala itu. Dengarkan instruksi gembala itu. Tadi sudah kita sampaikan instruksinya secara detail. Yesus mengajarkan pengikutnya bahwa untuk menjadi seperti Kristus di dunia yang tidak bertuhan ini, mereka harus menggabungkan hikmat ular dengan sifat merpati yang tidak berbahaya. Ular itu kan tahu banget pada saat mara bahaya datang. Mereka waspada dalam menggunakan perumpamaan ini. Yesus menggunakan pandangan umum tentang ular dan merpati. Ular itu licik, curang, culas, atau cerdik dalam Kejadian 3 yang pertama. Tapi yang dimaksudkan bukan dalam arti negatif. Dalam arti yang positif. Berhikmat maksudnya. Di sisi lain, merpati dipandang sebagai bersih dalam arti tidak bersalah dan tidak berbahaya. Murni dan polos. Perkataan lainnya. Merpati terdaftar di antara binatang yang halal. Yang digunakan untuk persembahan. Ada di dalam Imamat 14 ayat 22. Yaitu bagi orang-orang yang kurang mampu, silakan bawa merpati kalau nggak bisa bawa domba atau lembu. Maria Yosef membawa merpati. Ya, digambarkan di sana. Hingga hari ini, merpati digunakan sebagai simbol perdamaian. Orang melepaskan merpati. Dan ular dipandang sebagai licik atau culas. Nah, kebanyakan orang tidak keberatan. Nggak ada yang menentang. Jika karakter mereka dibandingkan dengan kemurnian dan kepolosan merpati. Mereka oke. Namun beberapa orang merasa jijik bahkan marah jika karakter mereka digambarkan seperti ular. Apapun konteksnya itu. Jijik. Mereka tidak akan pernah bisa melihat ular dengan cara yang baik. Nggak ada. Bahkan ketika Yesus menggunakannya sebagai alat pengajaran. Namun kita tidak boleh terlalu, saya ulang, kita tidak boleh terlalu mempermasalahkan perumpamaan tersebut. Kita tidak dapat mengaitkan tindakan jahat setan sebagai ular dengan ular itu sendiri. Itu gambarannya seperti ular, tapi bukan ular. Ya, kenapa? Karena hewan atau binatang bukanlah entitas moral. Makhluk itu sendiri tidak dapat melakukan dosa. Binatang tidak dapat melakukan dosa. Ya, dan kelicikan adalah aset melekat kepada mereka, bukan cacat. Inilah kualitas yang Yesus katakan kepada para pengikutnya untuk dicontohkan. Ular itu memang seperti itu. Naluri singa itu mereka nggak pernah janjian itu. Waktu mereka menyerang binatang katakanlah rusa. Mereka nggak cari yang kuat, mereka cari yang lemah. Dan kemudian mereka dengan strategi mereka menyisihkan yang lemah itu. Mereka berburu bersama, mata mereka tahu kepada yang satu. Mereka nggak dua tiga. Pusat dalam konteks yang satu itu, yang lemah dicari. Dipisahkan agar terpisah dari gerombolan. Jika kita terpisah daripada gembala kita, kita dengan mudah dihancurkan. Karena itu para gembala yang dipercayakan Yesus untuk merawat domba-domba itu wajib berdoa untuk domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Dan para domba bijaksana hendaknya waktu mendapatkan peringatan-peringatan. Perumpamaan ular
muncul dalam dialog Yesus tanpa menggunakan kata-kata yang merendahkan dari ular. Cerdiklah seperti ular. Tapi dia tidak pernah merendahkan ular itu sendiri. Karena binatang tidak dapat berdosa. Tapi karakter yang diumpamakan seperti itu menggambarkan karakter manusia yang memilih untuk bertindak curang itu. Pemahaman dasar dalam bahasa adalah ketika seorang pembicara mempergunakan perumpamaan, ia tidak serta-merta mengacu pada seluruh potensi kata-kata yang telah dipilihnya. Ia juga tidak mengacu pada seluruh sejarah dan nada dari wahana linguistik tersebut. Enggak. Sebaliknya, pembicara mendefinisikan hubungan baru antara kedua hal tersebut, antara ular dan merpati, agar kita dapat mau sendiri memperbandingkan ini, menelaah ke dalam untuk membuat perubahan. Sekilas pandang, Matius 10 ayat 16 menunjukkan bahwa Yesus hanya mengacu pada aspek positif dari ular. Bijaksana dong, be wise. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang membebani para murid-muridnya dengan beban Eden, ular yang di sana. Enggak. Ia hanya memberitahu mereka untuk menjadi cerdik dan bijaksana, murni dan polos, sebagaimana mereka mewakilinya. Karena ini juga yang dilakukan Yesus. Kita lihat misalnya di dalam Yohanes 11 atau Yohanes 10 lebih tepatnya. Waktu pada menuju akhir daripada Yohanes 10. Yesus dijebak di Serambi Salomo. Mereka membawa batu siap untuk merajam. Orang kok masuk ke ruang ibadah dengan batu. Maksud mereka sudah jahat. Yesus tahu tentang hal ini. Dia diminta pertanggungan jawab mengatakan bahwa I'm the light of the world dan sebagainya ini. Pernyataan-pernyataannya ini. Dia bahkan menambahkan di dalam itu. Akulah kebangkitan dan hidup ditambahkannya. Tapi kemudian dia menghilang. Dia menyampaikan kebenaran dan mengizinkan kebenaran itu diterima atau ditolak. Diterima, dicernakan. Dan kebenaran yang diterima ini akan memerdekakan. Jika tidak, ya tidak. Ketika Yesus memberitahu 12 rasul untuk menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ia menetapkan prinsip umum tentang teknik pekerjaan kerajaan. Saat kita membawa Injil ke dunia yang sangat tidak bersahabat dengan kita harus bijak. Artinya menghindari jerat yang dipasang untuk kita. Dan kita harus murni dan polos, melayani Tuhan tanpa celah. Yesus tidak menyarankan kita untuk tunduk pada tipu daya. Yesus tidak menyarankan agar kita tunduk pada tipu daya. Tidak. Tapi agar kita mencontoh sebagian kelicikan ular, artinya kecerdasan ular, yang terkenal itu dengan cara yang positif. Hikmat tidak sama dengan ketidakjujuran. Saya ulang. Hikmat tidak sama dengan ketidakjujuran. Dan polos tidak sama dengan mudah tertipu. Saya masih aktif kerja di rumah sakit, saya tahu bahwa menginjil itu tidak boleh, akan dipecat. Tapi ada orang-orang tertentu harus diinjili dan setiap kesempatan harus digunakan. Tapi bagaimana dong caranya? Saya nyanyi dalam bahasa Indonesia. Pasiennya bertanya, itu nyanyi apa? Saya menerjemahkannya tidak persis seperti kata-kata, saya mengarahkan kepada pertobatan. Sempat ada yang mendengar dan melaporkan ini. Saya dipanggil. Apakah kamu berusaha merubah kepercayaan orang? Saya katakan tidak. Apakah kamu menganggap kami berbohong? Apakah saya berbicara seperti demikian? Kan enggak, saya katakan. Jadi apa yang kamu lakukan? Ini pertanyaan yang menarik. Yang saya lakukan itu adalah saya bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Dia bertanya. Sebagai seorang petugas yang bekerja di rumah sakit dan saya orang Asia, menjunjung tinggi kehormatan. Salahkah saya jika saya menjawab jika pasiennya bertanya? Ini kecerdikan. Kamu dia tertawa, tricky. Ini yang dimaksud dengan kecerdikan kita itu bagaimana cara menyampaikan tanpa membahayakan diri kita.
Artinya sekali lagi hikmat tidak sama dengan ketidakjujuran dan polos tidak sama dengan mudah tertipu. Mari kita pertimbangkan Yesus sebagai teladan. Lihat apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Memang kitab suci bersaksi bahwa ia bahkan tidak akan memadamkan sumbu yang berasap. Enggak, dirawat. Matius 12 ayat 20. Ya, sumbu yang terkulai tidak engkau padamkan. Tetapi apakah ia selalu lembut dan hanya lembut saja? Tidak. Ketika keadaan menuntutnya, ia mengambil cambuk di tangannya yang telah dipersiapkannya dengan baik. Dia mengambil waktu untuk mempersiapkan cambuk ini, tertulis. Dan mengusir para penukar uang keluar dari bait suci. Itu Yohanes 2 ayat 15. Ini sisi lain dari Yesus. Tindakan Yesus yang sangat jarang jika dilihat dari sikapnya yang biasa menunjukkan kekuatan dalam menggunakan kombinasi berbagai alat. Manusia tanpa celah yang seperti burung merpati. Ini berbicara dengan keras dan jelas dengan ketegasan Yesus di bait suci. Dia cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Terlihat di sini. Pada saat-saat yang lebih khas, Yesus menunjukkan bahwa ia sama bijaknya seperti ular dalam cara ia mengajar. Ia tahu untuk membedakan perbedaan terhadap pendengarnya. Keterampilan penting yang harus dikuasai. Ia menggunakan teknik bercerita untuk memberi makan dan menyayangi dalam arti membuang rumput liar. Yang sulit dia nggak mau. Dia nggak bertele-tele. Straightforward, memberikan perumpamaan yang dapat dimengertikan oleh masyarakat setempat pada waktu itu. Matius 13 ayat 10-13. Dan ia, Yesus, menolak untuk terperangkap dalam banyak perangkap yang dipasang musuh-musuhnya untuknya. Apakah kami harus membayar pajak? Kamu punya koin gitu? Tunjukkan kepadaku. Gambar siapa? Gambar kaisar. Kalau gitu berikan kepada kaisar apa yang merupakan hak kaisar, berikan kepada Allah apa yang merupakan hak Allah. Bingo. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nggak bisa dikalahkan. Ini ada wanita berzina. Oke, siapa yang tidak bersalah? Silakan, lempar batu pertama. Lihat hikmatnya dalam hal ini. Menang setiap kali. Dia tidak berargumentasi. Dia tidak terjebak dalam keinginan orang tersebut walaupun kepadanya di depan, hei berdasarkan hukum begini. Kalau kamu berdasarkan hukum, kalau dia mau jujur, kamu juga tidak menjalankan hukum. Yang prianya mana? Ini cuma wanita yang berzina. Kamu katakan yang pria mana? Orang kan nggak bisa berzina sendiri. Yang kedua, hukum Taurat menuntut yang menangkap, yang menjadi saksi mata, dia yang pertama kali harus melemparkan batu. Kok nggak mau? Apakah kamu menjalankan hukum Taurat? Apakah dia perlu berargumentasi? Enggak. Waktu dia lihat aja wanita cuma sendiri, dia tahu mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Cerdik dia. Oke, kamu melihat dia berdosa, kamu bebas dosa kan? Oke, yang bebas dosa silakan lemparkan batu. Cerdik. Yesus menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya seperti burung merpati dalam setiap keadaan. Ia menjalani kehidupan yang murni dan suci, Ibrani 4 ayat 15. Ia bertindak dengan belas kasihan, Matius 9 ayat 36, seperti kepada wanita yang tertangkap basah berzina itu. Dan ia bukan menentang, dan ia menantang, challenge siapapun untuk menemukan kesalahan dari dirinya. Bisa buktikan aku bersalah? Silakan. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 18 ayat 23. Ada 3 kali Pilatus menghakimi Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. Yohanes 18 ayat 38, Yohanes 19 ayat 4 dan ayat 6. Rasul Paulus juga mencontoh teknik cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Paulus hidup dalam kepolosan seperti merpati dengan hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Kisah para Rasul 23 yang pertama. Dan belajar untuk menyangkal keinginan duniawinya agar tidak membahayakan pelayanannya. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun Paulus juga menunjukkan kecerdikan seperti ular ketika ia membutuhkannya. Ia tahu memisahkan antara orang Farisi dan orang Saduki waktu ia dihakimi.
cerdik banget. Ia mengetahui hak-hak hukumnya dan menggunakan sistem hukum untuk keuntungannya. Aku warga negara Romawi loh. Salah satu. Cerdik. Kisah Para Rasul 16 ayat 37. Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Kisah Para Rasul 25 ayat 11 sebagai referensi bagi yang ingin melanjutkan studi ini. Ia juga dengan hati-hati menyusun khotbahnya untuk memaksimalkan dampaknya pada pendengarnya. Dalam Matius 10 ayat 16, Yesus mengajarkan kita cara mengoptimalkan kesempatan kita untuk menyebarkan Injil. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di rumah sakit saya juga harus seperti itu. Di toko-toko juga harus seperti begitu. Di Tiongkok saya pernah melakukan ini, pintunya didobrak. Kehidupan Kristen yang sukses mengharuskan kita untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara merpati dan ular. Kita harus berusaha untuk bersikap lembut tanpa menjadi orang yang mudah ditindas, dan kita harus berkorban tanpa dimanfaatkan. Ada orang yang melihat ya sudah mau berkorban, mari manfaatkan. Allah, no. Harus kenali batas-batasnya, tempatkan batasan yang tegas. Sebagai jemaat, that much I help. Beyond that, kamu mencoba memperalat saya di answer is no. Bagaimana kalau dimanipulasi? Tempatkan batasan. Biarkan mereka percaya bahwa bisa dimanipulasi. Pada akhirnya Tuhan akan bekerja. Berdiri tegas. Kita menyadari taktik-taktik jahat yang digunakan oleh musuh. Tetapi kita mengambil jalan yang benar untuk keluar. Petrus menasihati kita, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia Allah melawat mereka. 1 Petrus 2 yang ke-12. Enggak ada kesalahan di sana. Moralnya bersih, integritas benar. Pada saat kita menggali lebih dalam lagi tentang karakter dari kedua binatang yang Yesus sampaikan sebagai analogi yang dapat kita gunakan sebagai pegangan dalam hidup ini, maka kita akan menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Cerdik seperti ular. Ular dalam konteks ini dianggap licik, saya katakan tadi, cerdik atau culas, dan memiliki naluri bertahan hidup. Dia tahu mara bahaya. Namun musuh seperti ular ini tidak datang berdesis, tidak berderak, bunyi dedaunan waktu dia jalan kedengaran. Enggak seperti itu. Diam. Mereka sadar akan lingkungan di sekitar mereka. Mereka dapat mengantisipasi bahaya dan tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Kita harus seperti itu. Waspada. Awareness harus dinaikkan. Jangan sampai musuh menggunakan kesempatan. Para rasul, bahkan Raja Daud berbicara tentang ini. Siapa yang aku rugikan? Siapa yang aku peras? Dari siapa di antara kalian jemaat yang aku ambil keuntungan untuk pribadi itu? Beritahu. Konsep ini penting kita pegang. Sehingga tidak ada yang dapat menuduh, bersih sampai nafas terakhir. Oleh karena itu, cerdik seperti ular menyiratkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Artinya, menyadari potensi ancaman yang ada dan bertindak hati-hati untuk menghindarinya, dan untuk itu dibutuhkan kewaspadaan dalam kesadaran penuh. Sehingga mereka juga tidak dapat gaslighting kita. Kita harus memiliki kebijaksanaan dan wawasan yang luas untuk memahami motif dan niat orang lain. Kita juga harus cerdas dalam mengatur strategi dan tahu bagaimana cara menavigasi situasi sulit secara efektif, secara kreatif. Kita bukan hanya harus cerdas, tapi juga harus memiliki pemahaman yang tajam tentang dunia dan cara kerjanya. Jaga integritas.
tulus seperti merpati. Merpati secara tradisional merupakan simbol kedamaian, saya katakan tadi, kelembutan, kemurnian, dan kepolosan. Merpati tidak agresif, tidak predatoris. Karena itu tidak berbahaya, karena merpati menyiratkan. Satu, kita sebagai merpati, tulus seperti merpati, harus polos dan murni hati. Artinya apa? Memiliki niat baik dan hati murni, dan tidak pernah bertindak dengan niat jahat. Nggak boleh. Orang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Karena itu sudah dijamin di dalam Amsal 17 ayat 13. Pegang itu. Yang kedua, kelembutan dan kebaikan hati artinya memperlakukan orang lain dengan belas kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Hindari. Yang ketiga, tidak menipu atau berkhianat, artinya jujur dan terus terang pada saat berhadapan dengan seseorang. Katakan ya jika tidak, ya. Katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari yang jahat. Tempatkan boundaries. Keempat, kedamaian dan tanpa kekerasan, artinya menghindari agresi dan mencari penyelesaian damai. Secara umum, arti inti dari cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah menemukan keseimbangan antara kualitas-kualitas yang tampaknya berlawanan ini. Yesus memberitahu para pengikutnya, termasuk kita yang hidup pada hari ini, untuk menjadi seperti apa? Untuk menjadi cerdas dan tanggap dalam mengenali bahaya dan menavigasi kompleksitas dunia tanpa menjadi sinis dan manipulatif, apalagi agresif. Murni dan polos dalam niat dan tindakan tanpa menjadi naif atau mudah dieksploitasi. Kesimpulan atau summary-nya adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati adalah panggilan untuk menjadi cerdas dan beretika, berintegritas, bermoral, bijaksana, dan penuh kasih, sadar, murni, dan polos. Idenya adalah untuk menjadi efektif dalam menyebarkan Injil dan menjalankan iman kita tanpa menggunakan taktik yang berbahaya atau menjadi korban dari kenegatifan dunia di mana kita berada. Lainnya, intinya adalah kita harus memiliki kebijaksanaan, be wise, untuk menavigasi dunia yang berpotensi bermusuhan sambil mempertahankan hati yang murni dan penuh kasih, tulus dan polos. Kita perlu menyadari bahaya dan cara menghindari segala mara bahaya ini seperti ular, tetapi sifat dasar dan tindakan kita harus ditandai dengan kepolosan, dengan kemurnian dan kedamaian, seperti burung merpati. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan bantu kami menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu, cerdik, berhikmat, namun tulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik tidak pernah dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Bila kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Bagi segenap umat Tuhan menerima berkat ini berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Saya mohon diri, Shalom.